Kemarin kita sudah baca Nehemia pasal yang ke-9. Bagaimana saudara ketika akhirnya hukum Taurat dibacakan ya dan mereka bertobat, mereka merendahkan diri, berpuasa pakai kain kabung, dan mereka berkata Tuhan itu maha sabar, maha pemurah, bahkan nenek moyang kami sudah berbuat A, B, C, dan D, tapi Tuhan tetap mengampuni. Ya, dan mereka berkata, inilah sekarang yang kami alami Tuhan, kami menjadi budak di tanah kami sendiri, di negeri kami sendiri kami menjadi budak akibat dosa dan pemberontakan kami, dan kami mau bertobat. Ya, lalu kita lanjut saudara, masih Nehemia 9 ayat yang terakhir 38, karena ini sudah masuk di perikop yang lain. Perikopnya judulnya Piagam Perjanjian. Ya, Nehemia 9 ayat 30 ya, ayat 30 ya 38 ya, kalau kita lihat di sini yang terakhir sekali dia masuk ke perikop baru. Berdasarkan semuanya ini, kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi materai pada pemimpin kami, ya para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami dan para imam kami. Jadi mereka berlutut di kaki Tuhan, mohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosa dari bangsa ini dan juga dosa nenek moyang mereka, dan mereka membuat sebuah perjanjian di hadapan Tuhan, dan judul perikopnya ini adalah Piagam Perjanjian. Sekarang kita masuk Nehemia 10 ayat yang pertama. Yang membubuhi materai adalah kepala daerah Nehemia bin Hakalia, Sedekia, ya Seraya, Asaria, Yeremia, Pasyur, Amaria, Malkia, Hatu, Sebanya, Maluk, Harim, Meremot, Obaja, Daniel, Gineton, Baruk, Mesulam, Abia, Minyamin, Marsya, Bilga, dan Semaya. Itulah para imam. Ya, sedang dari orang-orang Lewi, Yesua bin Asanya Biniwi, ya seorang dari antara anak-anak Henedat, Kamiel, dan saudara-saudara mereka, yakni Sebanya, Hodia, Kelita, Pelaya. Ini saudara kalau kita lihat di sini banyak sekali nama-nama ya. Jadi saya akan langkai aja dari ayat yang ini nama-nama semua. Ayat ya pasal 10 ayat 14, saya langkai 13, 14, ya 15 sampai ayat yang ke-28. Jadi ini adalah nama-nama yang ditulis namanya pada piagam perjanjian mereka di hadapan Tuhan. Memakai materai, mereka bikin perjanjian ya yang menuliskan tentang komitmen mereka terhadap Tuhan. Ayat 28, di sana dikatakan ayat yang ke-28. Ini ya, jadi nama-nama semua kalau sudah baca. Dan orang-orang yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, dan para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Begitu juga semua yang cukup dewasa untuk mengerti, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni para pemuka-pemuka itu. Mereka bersumpah ya kutuk untuk hidup ya mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Jadi saudara, kalau kita lihat di sini ya, rakyat itu membuat satu surat ya piagam perjanjian. Karena tembok sudah selesai dibangun dan perjanjian telah dibuat dengan antara Allah dan umatnya. Ya, mereka buat perjanjian ya antara Tuhan dengan umatnya. Pada zaman Musa itu telah dipulihkan. Janji ini memiliki prinsip-prinsip yang penting bagi kita sekarang ini. Artinya hubungan kita dengan Allah itu harus jauh melampaui kehadiran kita di gereja dan ibadah-ibadah rutin kita. Hubungan kita dengan Allah harus berdampak pada hubungan-hubungan ya yang lain ya, termasuk dalam hidup kita bermasyarakat, bahkan dalam pekerjaan, dalam hal kekayaan kita, ya itu harus ya mengikuti Tuhan dan berjanji untuk melayani Tuhan dengan tunduk kepada ya perintah Tuhan, dan ya mengikat kembali
janji dan komitmen untuk hidup sungguh-sungguh mentaati Tuhan sekalipun harus menderita. Bangsa Israel membuat sebuah perjanjian yang disebut dengan piagam perjanjian. Mereka menandatangani, saudara, orang-orang Lewi, para imam, nama-namanya tadi tercatat, bahkan orang-orang yang sudah dewasa yang cukup mengerti. Mereka berjanji berbalik kepada Tuhan dan hidup menurut hukum-hukum Tuhan, seperti ya yang sudah mereka tulis di situ untuk mereka taati ya peraturan Tuhan. Dan mereka bersumpah, ya sumpah kutuk malah dikatakan. Kalau tidak dilakukan maka mereka terkutuk, saudara ya. Mereka bersumpah di hadapan Tuhan membuat satu perjanjian. Ayat yang ke-30, pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak lelaki kami. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ke-7 dan tidak akan menagih sesuatu hutang. Jadi mereka memperbaharui ya komitmen yang dulu pernah Musa buat ya dengan bangsa Israel di hadapan Tuhan. Sekarang mereka kembali membuatnya lagi, menulisnya pada ya tulisan dan ditaruh dengan materai sebagai tanda bahwa itu sah. Ya mereka menulis mereka tidak akan lagi kawin campur, nggak akan memberikan anak-anak mereka kepada penduduk negeri di situ yang tidak takut Tuhan. Mereka juga nggak akan mengambil anak-anak dari penduduk negeri itu untuk anak mereka. Bahkan mereka nggak akan membeli pada hari Sabat. Mereka juga tidak akan menagih hutang ya yang sudah diutangkan kepada orang. Ya ayat 32, ayat 33, ayat 32 pada pula kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun 1/3 sikal untuk ibadah di rumah Allah kami, yakni untuk roti sajian, untuk korban sajian yang tetap, untuk korban bakaran yang tetap, untuk hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan masa raya yang tetap, untuk persembahan-persembahan kudus dan korban-korban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, serta segala pekerjaan di rumah Allah kami. Mereka memperbaharui lagi soal persembahan. Mereka berjanji akan memberikan persembahan ke rumah Tuhan, baik itu berupa roti, makanan, ya gandum, bahkan juga berupa uang, saudara. Ya mereka memperbaiki kembali semua yang sudah rusak selama ini, yang mereka tidak lagi lakukan, bahkan bait Allah dibiarkan begitu saja. Ya ini adalah sebuah tanda pertobatan. Kalau kita mau sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan, kita perlu, saudara, ya membuat satu komitmen dengan Tuhan ya untuk menabur, untuk hidup takut akan Allah, untuk sungguh-sungguh menghormati Tuhan, mengajarkan kepada anak-anak kita jalan-jalan Tuhan. Jadi ya kita bukan hanya ya ikut Tuhan, tapi kita juga ya sungguh-sungguh jika mau menjadi umat pilihan Allah, maka kita harus ya menjadi juga saksinya dalam hidup ini, ya dalam dunia yang sudah jahat ini, ya dan orang-orang sedang membutuhkan keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, yang menjadi contoh dan teladan. Dan biarlah saudara orang menemukan kita, hidup kita sebagai teladan yang hidup bagi orang lain. Ya dengan komitmen kita kepada Tuhan. Hari ini kita gak perlu tulis perjanjian pakai materai. Tapi biar dalam hati kita mau berkata kepada Tuhan, kami mau Tuhan memperbaiki setiap komitmen kami dengan Tuhan. Dalam segala hal kami mau menghormati Tuhan dalam hidup ini. Ya dan ayat yang ke-32 di sana kami mewajibkan diri untuk memberi ya pada tahun ya 1/3 sikal. Mereka menulis itu semua. Ayat 34 pula dengan membuang undi kami, yakni para imam, orang-orang Lewi dan kaum awam menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api, dan kayu itu harus dibawa ke rumah Allah. Ya ke rumah Allah kami secara bergilir oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun, supaya di atas mezbah Tuhan Allah kami ada api yang menyala seperti tertulis dalam kitab Taurat. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari ya tanah. Hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Ya pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami, seperti tertulis dalam kitab Taurat, juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami.
Ya, dan tepung jelai kami yang mula-mula, dan persembahan-persembahan di khusus kami, dan dan buah segala pohon, dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan-persembahan persepuluhan dari segala kota pertanian kami. Jadi mereka membuat komitmen baru supaya hidup mereka diberkati Tuhan. Mereka kembali melakukan komitmen untuk membawa persembahan mereka persepuluhan buah sulung setiap tahun dari hasil panen mereka dibawa ke rumah Tuhan. Sebab orang Lewi dan imam-imam itu memang hidup dari persembahan itu, saudara. Ya, agar apa? Kegiatan di bait Allah itu tetap berlangsung dan tetap berjalan. Ayat 38, seorang imam anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan, dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur, dan perkakas-perkakas ke tempat kudus. Pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian, para penunggu pintu gerbang, dan para penyanyi, kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Mereka menyadari betul bahwa ya dengan persembahan yang mereka bawa itu dapat ya membuat rumah Allah itu tetap hidup, saudara. Dan mereka berjanji kepada Tuhan untuk menghormati hari Sabat. Mereka juga berjanji untuk menghapus setiap hutang yang diberikan kepada sesama mereka. Ya, mereka juga berjanji agar mereka mempersembahkan anak sulung mereka bagi Tuhan, dan juga anak sulung dari lembu ternak mereka kepada Tuhan. Dan ya, kita lihat di sini, saudara, dan ya bahwa bangsa ini perlu untuk membuat komitmen kembali dan menyadari betapa pentingnya persembahan ya bagi Tuhan, agar rumah Allah tetap berjalan dan ibadah tetap terlaksana. Karena kalau bukan dari mereka, ya siapa yang akan menghidupi imam-imam dan para orang Lewi yang melayani di bait Allah itu. Dari sini kita belajar bahwa bertobat itu bukan hanya menyerahkan hidup, tapi keuangan kita juga, bahkan semua yang kita miliki kita belajar menyerahkannya kepada Tuhan. Dan kita sekarang masuk Nehemia pasal yang ke-11, judul perikopnya daftar penduduk Yerusalem dan Yehuda. Ayat yang pertama, para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan satu dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu. Sedang yang 9 orang lagi tinggal di kota-kota yang lain. Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Inilah kepala-kepala provinsi ya. Orang-orang ya memuji orang-orang yang rela menetap di Yerusalem. Ayat 3, inilah kepala-kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem. Sedang di kota-kota di Yehuda setiap orang, yakni orang-orang Israel awam, ya para imam, orang-orang Lewi, para budak di bait Allah, dan ya keturunan para hamba Salomo tinggal di tanah miliknya di kotanya sendiri. Ayat 4, di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda dan dari Bani Benyamin. Dari anak-anak Yehuda, Ataya bin Usia bin Asakaria bin Amaria bin Sefaca bin Mahalalil. Ya, dari Bani Peres dan Maaseya bin Baruk bin Kolhose bin Hasea bin Adaya bin Yoyarib ya bin Sakaria keturunan orang Shela. Semua Bani Peres yang tinggal di Yerusalem berjumlah 468 orang yang gagah perkasa. Dan inilah Bani Benyamin, Salu bin Mesulam bin ya Yoed. Jadi ini semua nama-nama, saudara ya. Mungkin kita akan langkahi saja karena ini tidak terlalu banyak pembahasan di situ. Kita lihat di sini bahwa ini masih nama-nama orang semua sampai selesai kalau saya lihat. Jadi jumlah orang-orang buangan yang pulang itu hanya sedikit ya jika dibandingkan dengan populasi Yerusalem pada zaman raja-raja itu, saudara. Ya, sehingga di sana dikatakan
ya karena tembok itu sudah selesai dibangun, tembok Yerusalem ya dengan fondasi-fondasi yang semula. Jadi penduduk kota itu kelihatan jumlahnya sangat jarang. Dan Nehemia meminta 1 dari 10 orang di wilayah-wilayah terpencil untuk pindah ke dalam tembok agar ya kota wilayah itu yang luas ya tidak kosong. Jadi rupanya orang-orang ini tidak ingin pindah ke dalam kota dan hanya sedikit orang yang dengan sukarela mau pindah. Ketika mereka pulang dari pembuangan ya di Babel, saudara, itu mereka pulang keadaan Yerusalem itu sudah reruntuhan, menjadi kota yang sepi ya karena sudah hancur dan ditinggal lama. Jadi di kota sendiri, di ibu kota Yerusalem itu sudah nggak ada orang. Ya makanya ketika mereka pulang, yang lain itu lebih pilih tinggal di daerah Yehuda, di kota-kota mereka. Ya tetapi di Yerusalem sendiri itu kosong dan Nehemia meminta supaya beberapa orang tuh mau pindah agar kota itu tidak terlihat kosong karena tembok-temboknya pun sudah mulai dibangun, saudara. Jadi ada beberapa orang yang dengan sukarela mereka bersedia pindah dan mereka itu dipuji sama orang-orang yang lain. Nehemia juga memutuskan untuk membuang undi siapa di antara orang-orang yang tersisa itu yang harus pindah ke dalam kota. Jadi bukan hanya siapa yang mau dengan sukarela dan ya karena banyak yang nggak mau, saudara, karena ya masih ya Yerusalem waktu itu sepi setelah ditinggal pembuangan. Ya dan akhirnya dibuang undilah oleh Nehemia. Dan banyak di antara mereka yang mungkin tidak ingin tinggal dalam kota itu karena orang-orang non-Yahudi menganggap rendah para penduduk Yerusalem. Dan ya sering mereka tidak mengikutkan mereka dalam perdagangan karena berbagai kepercayaan agama mereka. Di Yerusalem sendiri ya sudah dikuasai oleh orang-orang lain yang bukan orang Yahudi. Ketika bangsa itu dikalahkan oleh Babel, Nebukadnezar membawa mereka dalam pembuangan. Ya Yerusalem itu dimasuki oleh orang-orang lain ya yang kemudian menjadi penduduk di situ, mereka menetap dan mereka bukan orang Yahudi. Sehingga ya kalau orang-orang Yahudi itu mau tinggal di sana ya mereka dalam persaingan bisnis misalnya ya mereka tuh dibuang. Makanya ketika mereka berdoa mereka bilang, Tuhan di tanah kami sendiri sekarang kami jadi budak. Ya, tanah yang dulu Tuhan berikan kepada mereka sekarang direbut oleh orang-orang lain dan akhirnya Yerusalem sendiri penduduknya yang asli tidak disertakan di dalam bisnis, dalam perdagangan, dalam dunia politik menjadi sulit bagi mereka. Makanya orang-orang itu tidak mau tinggal lagi di Yerusalem. Mereka lebih pilih berdiam di ya daerah-daerah yang lain yang ya desa-desa, saudara, karena hidup mereka lebih aman dan mereka lebih bisa bersaing dalam hal bisnis, saudara. Ya, jadi pindah ke dalam kota itu berarti membangun kembali rumah mereka dan mendirikan kembali usaha mereka yang membutuhkan banyak waktu dan juga biaya serta persaingan yang sudah tidak sehat di sana karena sudah dikuasai oleh orang-orang non-Yahudi di situ. Dan hidup di Yerusalem itu menuntut ketaatan yang lebih keras terhadap firman Allah karena tekanan sosial yang lebih besar ya dan juga dekat dengan lokasi mereka di dekat bait Allah. Tidak mudah. Makanya kenapa mereka nggak pengen pindah, saudara, di Yerusalem karena ya kalau tinggal di sana ya itu tantangan imannya istilahnya seperti orang kalau pindah di Jakarta ya orang lihat Jakarta ini enak tapi tantangan imannya besar, di sini banyak godaan untuk jatuh dalam dosa ya buat anak-anak muda pun pergaulannya ya itu yang menjadi pemikiran bagi orang-orang Yahudi yang pulang dari pembuangan itu. Jadi mereka tidak mau menetap di Yerusalem dan terpaksa Nehemia itu harus membuang undi siapa yang harus pindah dan tinggal di sana, saudara, ya. Dan akhirnya dapatlah ada beberapa orang yang sukarela ya dan ada juga orang yang tidak mau, tetapi akhirnya dengan undi mereka itu mau tidak mau ya mereka harus ikut pindah, saudara. Dan di sini kita melihat bahwa ya itulah akibat dosa. Ketika dosa bekerja dalam kehidupan ya kita akhirnya ya kita sendiri yang susah, saudara, dan akibat dosa itu membuat kehancuran, ya membuat malapetaka dan kita lihat di sini, saudara, dan akhirnya dibagi oleh Nehemia ya siapa yang kena undi mereka harus dengan rela pindah, saudara.
ya memang tidak mudah keadaan bangsa Israel pada zaman itu, sehingga pada waktu itu kenapa mereka akhirnya bertobat, merendahkan diri, berpuasa pakai kain kabung. Mereka bilang sama Tuhan, akibat pemberontakan kami, akibat dosa kami, akibat keras kepala kami nggak mau bertobat, sehingga kami akhirnya jatuh ya diperbudak dalam pembuangan. Bahkan sekarang di negeri kami sendiri pun kami hidup sebagai budak. Bahkan kami tidak leluasa melakukan apa-apa ya karena ulah nenek moyang kami juga. Jadi pertobatan itu penting saudara. Ya, menghancurkan semua yang kita bangun itu mudah. Menghancurkan ya semua yang kita sudah ya lakukan itu gampang. Untuk menghancurkan karirmu gampang. Hanya 1 hari saja kau berbuat dosa bisa hancur. Sesuatu yang dibangun puluhan tahun bisa hancur hanya dalam beberapa saat. Ya kita lihat ada orang ya, kita belajar dari bangsa ini, pejabat-pejabat mereka merintis karir politik itu bertahun-tahun, hancur hanya karena korupsi dalam 1 hari, hancur hanya karena ya berselingkuh dengan perempuan lalu ketahuan. Ya banyak kita sudah belajar. Artinya apa saudara? Dosa tidak akan membawa sesuatu yang baik dalam hidup kita. Istilahnya banyak kita dengar ya satu kata bijak yang berkata panas setahun itu dapat dihapuskan oleh hujan sehari. Dosa itu akan menghancurkan Yerusalem yang dibangun dengan puluhan tahun dengan darah perjuangan, dengan ya karya besar Allah itu dihancurkan hanya karena dosa dari bangsa itu yang tidak mau taat pada Tuhan. Akhirnya hancur, babak belur. Mereka bertobat, dikembalikan oleh Tuhan lagi, tapi perjuangan terlalu berat. Karena itu dari sini kita belajar saudara, segala sesuatu yang dapat menjatuhkan kita, menghancurkan kita, ya marilah kita sungguh-sungguh berhati-hati dalam hidup ini supaya hidup kita ini juga tidak jatuh dalam berbagai masalah, pencobaan yang terlalu besar, ya dan agar hidup kita ini juga boleh sungguh-sungguh ada dalam perkenanan Tuhan. Kuncinya cuma satu, bertobat. Maka pemulihan itu terjadi dalam hidup kita. Hormati Tuhan, maka jalan-jalannya dia bukakan bagi setiap kita. Jangan mau bayar harga yang terlalu mahal, lebih baik kita jalani setiap proses Tuhan. Berat untuk taat, berat untuk melakukan firman, tapi itu yang terbaik bagi hidup kita. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan, lewat firman-Mu kami belajar bagaimana perjuangan bangsa Israel untuk kembali kepada kota yang sudah menjadi reruntuhan. Hanya karena akibat dosa semuanya hancur. Kami berjuang juga dalam ketaatan kami kepada Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan. Berat untuk melakukan firman, tapi lebih berat konsekuensi dosa yang harus ditanggung. Karena itu biarkan kami Bapa untuk terus kuat di dalam Engkau, berpegang pada firman-Mu. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang senantiasa mau bertahan dalam kebenaran. Kami tahu ada upah yang Tuhan sediakan. Bahkan ada banyak Tuhan hal-hal supranatural yang sanggup Tuhan kerjakan waktu kami taat. Ajar kami memiliki ketaatan penuh kepada Tuhan supaya rumah tangga kami dibangun oleh Tuhan, tidak dihancurkan dan menjadi reruntuhan. Kamilah yang bisa menghancurkan karir kami, ya pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, kalau kami tidak taat kepada Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh taat kepadamu Bapa, dan biarlah iman kami terus kuat di dalam Engkau. Berkati semua umat-Mu, anak-anak-Mu yang setia ada di mezbah doa. Biar apapun yang mereka gumulkan, mereka boleh memperoleh kemenangan dari Tuhan. Yang bergumul ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, persinahan, perselingkuhan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, judi, bahkan apapun, biar Tuhanlah yang melepaskan. Yang terikat dengan obat tidur, dengan kegelisahan juga, dengan amarah, kepahitan, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Waktu kami rindu untuk hidup dalam kebenaran, Tuhan senantiasa memberi kami kekuatan oleh Roh Kudus-Mu. Berkati juga setiap mereka yang sakit. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Berkatakan, dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan. Kesembuhan terjadi waktu iman kita percaya kepada Tuhan. Lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biar hidup kami boleh semakin diubahkan oleh Tuhan. Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Setiap mereka yang sungguh-sungguh ya mau mendekat kepada Tuhan. Yang ingin mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Yang ingin menjual aset,
karena terlilit masalah hutang piutang, masalah keuangan. Tuhan turut bekerja. Waktu kami bertobat datang kepada Tuhan, maka Engkau sendiri yang akan membukakan setiap jalan-jalan-Mu bagi kami. Hamba berdoa, kami juga bersepakat berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah roh takut akan Tuhan turun di atas bangsa ini, mulai dari para pemimpin, Bapak Presiden, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Juga ya, kami berdoa untuk calon presiden yang baru yang akan dilantik juga. Tuhan, beri roh takut akan Tuhan, dijauhkan dari segala dosa, supaya bangsa ini dibawa kepada kemuliaan Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan, sucikan bangsa ini, dimulai dari para pejabatnya, biar roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Berkati juga semua bangsa-bangsa Tuhan di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Roh takut Tuhan juga turun atas setiap pemimpin-pemimpin bangsa. Hujan pertobatan tercurah atas bangsa-bangsa, supaya semua orang bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Karena itulah kerinduan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tahu dan percaya setiap doa-doa kami Engkau dengar dan Engkau jawab tepat pada waktunya. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya